Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat media Islami, berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat media Islami, simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan satu amalan yang mudah diamalkan, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, yang kelebihannya untuk syafaat bagi kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ataupun keluarga kita yang telah meninggal dunia. Karena di dalam riwayat sebagaimana terdapat dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2, di setiap malam Jumat arwah atau arwah yang sudah meninggal dunia berkesempatan untuk mengunjungi rumahnya di dalam dunia, mengunjungi keluarganya, mengunjungi anaknya yang masih hidup. Mereka sangat sedih dan menangis apabila keluarganya yang masih hidup melupakan mereka. Simaklah sampai sempurna, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ketahuilah wahai sahabat, sungguh malam Jumat dan hari Jumat merupakan salam. Dan Sayyidul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis riwayat daripada Sa'ad bin Ubaidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Rajanya hari di sisi Allah adalah harinya Jumat. Begitunya juga malam Jumat, ia lebih agung daripada raja hari raya Kurban maupun hari raya Idul Fitri. Karena hari Jumat berulang-ulang, di dalam hari Jumat terdapat 5 keutamaan pada hari Jumat. Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan. Di dalam hari Jumat pula dapat waktu yang seorang hamba pun meminta sesuatu di dalam hari Jumat, tidak ada ditolak kecuali Allah langsung mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus silaturahmi. Juga hari Jumat terjadi pada hari Jumat tiada malaikat yang dekat di sisi Allah, dan pun langit, bumi, angin-angin serta batu-batu, kecuali semuanya khawatir terjadinya kiamat ketika hari Jumat tiba. Kemudian keistimewaan lainnya hari Jumat, yaitu di setiap malam Jumat arwah atau ruh yang sudah meninggal berkesempatan mengunjungi rumahnya yang ada di dalam dunia. Di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2, wa warada aidan
keterangan dari hadis bahwasanya arwah orang-orang mukmin datang pada tiap-tiap malam ke langit dunia dan berhenti di jurusan rumah-rumahnya dan berseru-seru dengan suara yang mengharukan 1000 kali. Wahai keluargaku, sanak saudaraku, dan anak-anakku, wahai kau yang mendiami rumah-rumahku, kau yang memakai pakaianku dan membagi-bagikan hartaku, apakah ada di antara kalian yang mengingatkanku dan memikirkanku di dalam pengasingku, dan aku berada di dalam tahanan yang cukup lama, di dalam benteng yang kuat. Kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihanimu. Janganlah kamu semua bakhil kepadaku sebelum kamu berposisi sepertiku, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya apa yang engkau miliki sekarang dulu juga pernah aku miliki. Hanya saja dulu aku tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pemeriksaannya dan bahayanya menimpaku, sedang kegunaannya bermanfaat kepada orang lain. Jika di malam Jumat, jika sanak saudaranya dan lainnya masih hidup, tidak memperhatikan keluarganya, baik itu kedua orang tuanya, saudaranya telah meninggal, maka mereka yaitu arwah-arwah itu tidak mendapatkan oleh-oleh sesuatu pun, dan mereka hanya akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang hanyut yang selalu meminta-minta tolong kepada mereka, menunggu doa dari anaknya, saudaranya atau keluarganya. Maka jika ada yang mendoakan, nilainya jauh lebih baik dibandingkan di dunia dan seisinya. Ketahuilah wahai sahabat, banyak amalan malam Jumat yang diamalkan oleh orang-orang soleh untuk menghadiahkan pahalanya kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Di antaranya amalan yang mudah yaitu salat sunnah khusus 2 rakaat dengan membaca surat-surat tertentu, kemudian membaca satu doa singkat setelah menghadiahkan pahala kepada orang tua, misalnya kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, ataupun anak, saudara dan lainnya yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab Wasahul Afrahul Falah, Syekh Al-Imam bin Ismail, Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Ismail Daud Al-Fattani radhiyallahu an, pada halaman 31 menjelaskan di dalam kitab ini, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan kaifiat ini, dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Niscaya Allah mewakilkan 1000 malaikat untuk membawa nur ke dalam kubur yang dihadiahkan pahalanya sholat sunnah ini, dan ahli kubur jadi bahagia dengan nur tersebut hingga tiupan sangkakala, dan dikaruniai oleh Allah bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah ini yang menghadiahkan kepada ahli kubur, yaitu pahala yang sangat banyak, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya 40 derajat
dan ditulis untuknya 40 pahala haji dan 40 pahala umrah, dan dibina Allah baginya 1000 kota di dalam surga, dan diberi Allah untuknya 1000 pahala syuhada, dan disiapkan Allah untuknya 1000 pakaian di dalam surga. Penjelasan muallif pada ujungnya yang hendak semua kaum muslimin yang mengamalkan amalan ini di setiap malam Jumat karena mengingatkan kelebihan yang sangat besar, syafaat yang sangat besar yang diterima oleh ahli kubur. Berat mengamalkan setiap malam Jumat, amalkan setiap malam ataupun di setiap bulan 1 kali waktunya, boleh selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Lafaz niatnya yaitu usalli sunnatal hidayati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal hidayati, usalli sunnatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di setiap rakaat selesai membaca surah Al-Fatihah yang pertama, yaitu membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'udu hifadhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian selesai membaca ayat kursi 1 kali, membaca surat At-Takasur 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian setelah membaca surah At-Takasur 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah di setiap rakaat selesai membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kursi, kemudian At-Takasur dan surat Al-Ikhlas, selesai membaca sepotong doa yang bunyi doa tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni shallaitu hadiyati sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'as tawabaha ilal qabri, yang artinya, ya Allah, saya melakukan sholat ini dengan Engkau mengetahui kehendak saya. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat ini kepada kubur setelahnya. Kita sebutkan baik itu kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ataupun kerabat kita yang telah meninggal dunia satu persatu. Insya Allah, yakinlah sebagaimana yang telah terdapat dalam kitab I'anatut Talibin, ini amalan masyhur yang diamalkan oleh para ulama-ulama bagi ahli kubur yang kita sebutkan, yang kita hadiahkan. Pahala salat ini akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dari azab kubur, dan bersenang riang gembira hingga tiupan sangkakala.
Dan bagi kita yang mengerjakan, Allah beri segudang pahala kebaikan untuk kita. Bagi sahabat yang dirahmati Allah, ini yang ingin mengamalkan bisa dilihat video ini, dan mohon hanya sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.